Yang pertama, sebelum memulai kegiatan ini, Pak Aro ucapkan terima kasih atas kehadiran pimpinan dari Sekolah SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading yang memantau kegiatan kita ini. Yang kedua, kami ucapkan juga terima kasih atas bimbingan, restu juga dari para orang tua yang sedang mengikuti UKK pada kali ini. Kemudian juga kepada anak-anakku semua peserta UKK hari pertama ini, sesi pertama, yang Pak Aryo sayangi dan Pak Aryo banggakan. Ya. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa, ya. Buat kalian semua sebagai awal untuk meniti kegiatan belajar di tempat yang lebih tinggi lagi, ya. Jadi UKK kita ini menjadi tonggak awal sejarah untuk melanjutkan kegiatan belajarmu. Nanti di SMP akan ada sering kegiatan seperti ini, ya, membuat karya ilmiah, ya, bahkan sampai di jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu di masa kuliah. Kamu sudah memulai di hari ini, ya, dengan mempresentasikan hasil karya kalian, ya. Semoga Pak Aryo doakan kamu nanti diberi kemudahan, jauhkan dari kesulitan. Buah karya tulis kalian bersama kelompok kalian ini nanti bisa ada banyak manfaatnya, baik untuk kalangan di Sekolah Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya maupun di masyarakat tentunya yang memakai referensi dari karya tulis kalian. Ya. Kemudian Pak Aryo juga memberi saran untuk kalian nanti untuk menyampaikan hasil karya tulis kalian, memaparkannya yang tegas, yang percaya diri, ya, tidak usah ragu-ragu. Kamu harus mempertahankan pendapatmu itu sehingga kami dari tim penguji ini menjadi yakin atas apa yang sudah kamu buat karya bersama teman-teman. Karya tulismu ini adalah hasil dari kalian. Kalian harus memaparkannya dengan percaya diri, karena ini nanti ada buah manfaat yang bisa kita ambil bersama. Ya. Baiklah, untuk sesi pertama ini, kelompok dari Ahmad Nafis, ya, kalian bersiap untuk memaparkan hasil karya kalian, ya. Awalilah dengan nama kelompoknya, kemudian sebutkan anggotanya. Nah, kemudian secara teknis nanti kalian akan memaparkannya secara bergantian tentang apa yang sudah kalian tulis dalam UKK pada kali ini, ya. Sudah siap untuk kelompok 2? Kelompok 2 ya, yang pertama, ya. Di sesi pertama ini kelompok 2 akan memaparkan hasil karya tulisnya, ya. Nanti kalian akan memaparkannya secara. Silakan untuk ketua kelompoknya, Ahmad Hafiz, untuk mempresentasikan. Disilakan. Tambahan dulu ya Pak Arya, ya. Oh iya, ya. Ya. Oke, anak-anak, setiap kelompok nanti akan mendapatkan waktu, alokasi waktunya 15 menit ya untuk bisa mempresentasikan karyanya. Jadi tolong kami ingatkan untuk dapat mempresentasikan dengan penuh percaya diri, yakinkan kami bahwa apa yang kalian bawakan memang layak untuk bisa dinilai dengan baik, gitu ya. Nggak usah takut,
santai aja, tapi harus tetap yakin dan percaya diri. Oke, 15 menit ya. 15 menit dimulai dari kelompoknya Nafis dulu ya Pak ya. Ya, Kelompok 2. Oke. Silahkan Nafis bisa mulai dari sekarang 15 menitnya. Silahkan. Yakinkan kami bahwa apa yang kalian bawakan memang bisa dimulai ya. Gak usah takut, santai aja, tapi harus tetap yakin dan percaya diri. Oke, 15 menit ya. 15 menit mulai dari kelompoknya Nafis dulu ya Pak ya. Oke, silahkan Nafis bisa mulai dari sekarang 15 menitnya. Silahkan ya, jadi yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Laporan Uji Kinerja Karya Perkembangan Dunia Medis mengenai COVID-19 atau virus corona oleh Ketua Ahmad Nafis Ataila, anggota Firdaus Arsifano, anggota Farel Yusuf Awaludin. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja. Infeksi virus corona disebut COVID-19 Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini menular melalui percikan dahak droplet dari saluran pernapasan. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa saja gejala orang yang terinfeksi virus corona? 2. Bagaimana cara mendeteksi virus corona? 3. Bagaimana cara terhindar dari virus corona? C. Tujuan penulisan. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut. Agar anak-anak maupun orang tua tahu tentang sejarah ataupun bahayanya virus corona. Mendeskripsikan apa saja yang terkait mengenai virus corona. D. Manfaat penelitian. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan tentang virus corona. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dan juga membuat kita memahami tentang virus corona. Selanjutnya adalah bab 2. Telah A. Pustaka. A. Gejala. Gejala orang yang terinfeksi virus corona antara lain demam, mudah lelah, batuk kering, dan lain-lain. Untuk sebagainya bisa dilihat dari link berikut. B. Cara mendeteksi virus corona. Cara mendeteksi virus corona adalah dengan melakukan tes molekuler, tes antigen, dan tes antibodi. Sumber dari link berikut. E. Cara menghindari virus corona. Cara menghindari virus corona adalah cuci tangan, pertahankan jarak 1 meter dengan orang yang batuk atau bersin, menghindari menyentuh wajah, tutup mulut saat batutan bersin, tetap di rumah, jangan merokok, dan menggunakan masker bedah ketika keluar rumah. Sumber dari link berikut. Bab 3. Metode penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan selama 1 bulan lebih 1 minggu. Mulai tanggal 6 Maret sampai dengan 30 April dengan melihat data karya atau tulisan di internet. Dengan cara membagi tugas untuk mencari artikel, kemudian mencari artikel yang berkaitan dengan yang kami cari dan menambahkan opini. Setelah itu menyusun artikel yang telah kami dapatkan. Dan terakhir, setelah menyusun kami edit agar lebih rapi. Selanjutnya bab 4 pembahasan gejala. Gejala orang yang terkontaminasi virus corona adalah demam, mudah lelah, batuk kering, diare, dan sesak napas. Cara mendeteksi virus corona. Cara mendeteksi virus corona adalah dengan melakukan tes molekuler, tes antigen, dan tes antibodi. Tes molekuler menjadi standar untuk tes corona,
karena akurasinya adalah 80-90%. Kemudian tes antigen. Tes antigen tingkat akurasi sedikit lebih rendah dari tes molekuler. Lama waktu tes ini adalah 30-60 menit. Dan yang terakhir adalah tes antibodi. Tes antibodi memiliki waktu tes 5-10 menit, tetapi akurasinya hanya 18%. Cara menghindari virus corona. Cara menghindari virus corona adalah dengan cuci tangan, pertahankan jarak 1 meter dengan orang yang batuk atau bersin. Hindari menyentuh wajah, tutup mulut saat batuk dan bersin. Tetap di rumah, jangan merokok, dan menggunakan masker bedah ketika keluar rumah. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian Kestudis tentang corona, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Gejala orang yang terinfeksi virus corona antara lain demam, batuk kering, sesak napas, dan lain-lain. Cara mendeteksi virus corona adalah dengan melakukan tes molekuler, antigen, dan antibodi. Cara menghindari virus corona adalah melakukan pola hidup sehat. Saran yang dapat kami berikan adalah, jika mengalami gejala corona, lebih baik melakukan tes corona, dan tetap melakukan pola hidup sehat. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok 2 sudah memaparkan tentang topik yang sedang terjadi sekarang ya. Kalian melakukan penelitian deskriptif itu ya. Dan kalian lebih banyak mengambil dari studi pustaka tentang detail-detail yang kalian amati tentang virus corona itu ya. Sebelum para menanyakan tentang beberapa hal ya, di pemaparan kalian itu mungkin bisa ditambahkan tentang kan tadi pencegahan ya, pencegahan yang kalian banyak sebutkan ya. Tapi mungkin ada juga nanti yang perlu nanti kalian tambahkan itu tentang aspek-aspek yang membuat orang lebih kuat menghadapi efek dari virus itu. Ya, saya kira itu tadi juga perlu untuk diteliti ya. Jadi variabelnya untuk dimasukkan bagaimana seseorang itu bisa lebih tahan menghadapi virus. Jadi kita tidak selalu lari menghindar saja. Itu yang mungkin kalian juga cari informasinya ya, dimasukkan di situ. Apa-apa, mungkin ada bahan-bahan atau mungkin makanan yang membuat orang menjadi lebih kebal untuk menghadapi virus. Landasan berpikirnya adalah kita tidak selalu menghindar atau lari dari virus corona ya, karena pencegahan tadi itu kan kita menghindar ya. Bagaimana nanti kalian bisa membuat virus corona yang menghindar terhadap kita ya, misalnya dengan makanan, minuman, herbal yang membuat kita lebih tangguh menghadapi virus ya. Nah, di penulisan kalian kan tadi di PPT-nya sudah, PowerPoint-nya sudah cukup runtut ya, tapi di penulisannya masih belum disempurnakan itu ya. Setiap bab itu masih banyak yang belum sempurna, belum kosong. Abstraknya yang sudah ya. Kemudian untuk abstraknya itu juga disempurnakan, kalimatnya harus runtut ya. Jadi masih ada yang belum runtut ya, tentang penulisan ya nanti Pak Aryo maklum ya, tentang ada spasi yang kata yang tidak terpisah itu Pak Aryo maklumi ya, titik komanya juga Pak Aryo maklumi. Tapi yang paling utama bahwa abstraksi yang kamu maksudkan di situ
di abstrak itu kamu harus bisa menggambarkan isi dari tujuan penelitianmu itu secara runtut ya. Itu sementara yang Pak Aryo sampaikan ke kamu ya. Kemudian Pak Aryo kasih kesempatan untuk Bu Nurul, ada yang bisa disampaikan? Oke, terima kasih. Sama dengan Pak Arya tadi, menurut sih lebih pertama ke penulisannya ya. Jadi ada yang spasinya, tanda bacanya seperti itu, terus urut-urutannya juga kurang halus ya istilahnya Pak Arya ya. Penulisan kata-katanya, runtutannya kurang halus gitu alurnya. Itu mungkin bisa diperhalus lagi, diberi tambahan lagi, kira-kira apa yang bisa dimasukkan di situ. Dan saran dari Pak Arya tadi, bagaimana cara kita menghadapinya ya Pak ya, bukan hanya menghindar saja gitu ya. Terus ini tadi yang di bawah tadi sebelum saran yang bawah itu yang pas waktu tampilan terakhir, yang slide terakhir yang bawah cuman sedikit poin-poinnya. Slide terakhir tadi itu tentang kesimpulan dan bawahnya sarannya ya. Nah sarannya itu mungkin bisa ditambahin lagi beberapa. Jadi tadi cuma 3 poin saja ya sarannya. Iya betul ya Nafis ya. Nanti bisa dicek lagi ya. Jadi yang slide terakhir di PowerPoint yang kalian tadi presentasikan, itu ada saran, bawahnya atasnya simpulan ya, bawahnya saran. Nah, sarannya bisa ditambahin beberapa poin lagi yang lebih detail lagi, kira-kira apa yang bisa kalian sarankan untuk orang-orang agar bisa terhindar atau ketika sudah berhadapan, apa yang bisa dilakukan nanti bisa ditambahkan. Ya, betul ya, ya. Mungkin seperti itu aja Pak Arya. Ya. Jadi kan penelitianmu tentang corona ini adalah penelitian deskriptif ya. Jadi kamu boleh memasukkan opini tentang virus ini. Di situ yang kurang tajam. Ya. Apa itu virus corona? Kemudian mengapa ada? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu nanti ditambahkan ya. Karena tujuannya kalau deskriptif itu harus detail. Kamu boleh memasukkan opini kamu ya, supaya mengopini hasil penelitianmu ini bisa merubah atau menjadi cara pandang baru terhadap virus corona ini. Ya. Nah itu adalah sumbangsih yang luar biasa kalau misalnya dari karya tulismu ini bisa merubah perilaku, cara pandang masyarakat untuk menghadapi wabah pandemi virus corona ini. Ya, jadi, terima kasih itu ya. Kamu sudah memilih topik yang populer di masa pandemi ini dan harus ada manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat dari karya tulismu ini. Pak Arya mau tanya ke ini kelompokmu ada Nafis, Farel, dan Arsvano ya. Pak tanya ke Firdaus Arsivano ya. Coba menurut kamu bagaimana masyarakat harusnya menghadapi virus corona ini? Dengan memakai masker ketika berpergian, memakai hand sanitizer ketika memegang benda yang tidak dikenal, dan mencuci tangan ketika setelah memegang benda. Ya, itu berarti prosedur untuk kesehatan ya. Namanya protokol kesehatan itu ya yang disampaikan ya. Kemudian berikutnya kalau Pak Arya tanya Ahmad Nafis ya. Ya. Apa mungkin menurut kamu kita itu bisa bertahan dengan adanya virus corona ini tanpa menghindar, dan bagaimana caranya? Mungkin bisa dengan minum vitamin C. Oh gitu ya. Vitamin C aja ya. Farel ada tambahan dengan pertanyaan yang sama? Mungkin yang lainnya bisa nambahin jawabannya.
Farel aja, Farel. Menurut saya, kalau misalnya kita mau menghindari virus corona tapi tidak mencegahnya, itu tetap terinfeksi virus corona meskipun kita minum vitamin C gitu, tetap terinfeksi. Ya, bagaimana kita supaya bisa bertahan terhadap virus corona tanpa menghindarinya? Menurut kamu bagaimana, Farel? Menjaga jarak minimal 1 meter, terus mencuci tangan, Itu mematikan Protokol kesehatan itu lagi ya. protokol kesehatan lagi. Maksudnya bagaimana kita masyarakat itu bisa bertahan dari virus corona tanpa menghindarinya. Ada nggak peluangnya menurut kamu? menurut saya tidak. Tidak ada. Ya. Ya. Pak Aryo tadi ini saran dari Pak Aryo yang buat pertanyaan ini untuk memicu kalian ya, menampakkan aspek-aspek untuk mencari peluang kita tidak menghindari virus, tetapi kita bisa bertahan ya, karena kita masa seterusnya untuk lari dari kenyataan bahwa ada virus. Mungkin virus ada di sekitar kita, tapi kita bisa bertahan. Ya. Jadi intinya itu sudah ada kan upaya-upaya itu dengan cara apa? Vaksin. Ya. Nah, mungkin itu bisa dimasukkan ya. Masukkan aspek vaksin terhadap penulisan kalian ini ya. Ada kan kamu tuh kan kalau metode penelitian deskriptif itu tentang kajian yang lagi populer ya, kamu pilih ini. Nah, sekarang lagi populer itu vaksin ya. Kalau orang divaksin kan kita tidak perlu menghindari walaupun virus corona ada di sekitar kita, tapi kita sudah bisa bertahan karena efek antibodi kita yang sudah meningkat sehingga virusnya tidak begitu mempengaruhi ya. Tentunya tetap menjaga protokol kesehatan, tapi imunitas tubuh yang menjaga kita. Ya. Jadi nanti bisa ditambahkan aspek pengaruhnya vaksin, kemudian menyarankan. Kalau tadi kan sudah dimasukkan tentang protokol kesehatan. Nah, bagaimana dengan vaksin? Dimasukkan juga ya, Hafiz. Nah, ada vaksin, kemudian kamu bisa nanti kajian pustakanya misalnya ada vaksin A atau Pak Ari boleh sebut merek vaksin ya? Merek apa? Ya, apa ya? Kan ada vaksin AstraZeneca, kemudian ada vaksin Sinovac. Nah, itu kan kajian pustaka itu nanti apa itu ya? Siapa yang produksi? Kemudian bagaimana efeknya? Kamu tadi kan kalau bisa masuk ke area situ, masyarakat menjadi yakin, oh iya, saya harus vaksin ya, supaya bisa bertahan di antara virus. Jadi kita tidak sembunyi terus, tidak lari terus ya. Kemudian ada vaksin yang produksi dari Indonesia, ada vaksin Nusantara, ada vaksin merah putih ya. Itu bisa dimasukkan di aspek pencegahan ya. Bagaimana menurut Nafis tentang hal ini? Bisa diterima. Bisa. Oke ya, baiklah. Tentang untuk fisik karya tulis kalian ini nanti setelah ini disempurnakan, kemudian dari hasil telaah Pare dan Bu Nurul nanti bisa jadi catatan kecil kalian untuk menyempurnakan karya tulis kalian ya, sehingga nanti jadi karya tulis yang lebih sempurna ya. Ada tambahan Bu Nurul? Yes, intinya kajian pusakanya lebih diperdalam lagi, ditambahin lagi gitu ya Pak ya. Ya, gitu ya. Gitu ya. Supaya deskripsinya lebih meyakinkan dan bisa mengubah pikir orang, lebih meyakinkan orang lagi untuk lebih aware lagi dan lebih lebih sadar bahwa oh
kita sedang menghadapi ini dan kita harus melakukan ini, kita harus berbuat seperti ini agar tidak terkena. Dan kalaupun terkena, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kalian harus meyakinkan orang yang membaca karya tulis kalian, gitu ya. Demikian ya anak-anak ya. Selamat kalian sudah melangkah satu langkah lebih maju dari kawan-kawan yang belum pernah melakukan uji karya tulis begini ya. Nanti di SMP ini sudah jadi habit ya. Kalian sudah terbiasa ya. Nanti banyak tugas di jenjang kalian lebih tinggi lagi ya. Tugas-tugas karya tulis itu akan semakin sering. Kalau kita sudah memulai akan lebih mudah, akan terbiasa ya. Sudah punya dasarnya, sudah pernah melakukan membuat satu karya ilmiah di saat kalian yang masih kelas 6 itu sudah luar biasa. Kalian sudah punya karya yang seperti ini sudah sangat luar biasa. Jadi nanti dikonsultasikan lagi dengan pembimbingnya untuk menyempurnakan penyelesaian dari karya kalian ini ya. Bagaimana? Ya, sudah. Ini mau difoto dulu ya, dilihat di sini, mau didokumentasikan dulu. Posisinya. Nggak apa-apa, kamu mau gini ya nggak apa-apa, Nafis. Santai. Agak mendekat biar tampak. Agak mendekat. Nah, begitu ya. Senyum juga boleh. Senyumnya kayak Pak Arya gitu. Jangan menatap Pak Arya lama-lama, nanti bisa mimpi buruk nanti. Terima kasih anak-anak ya. Selamat untuk presentasi kalian. Kalian anak-anak yang hebat. Ya, luar biasa ya. Oke, tetap semangat, tetap sehat. Ya. Lanjut ke. Maaf, tanya Bu Nurul, anak-anak tetap di sini? Maaf, Oh iya, Bu Nurul. masih stay di sini ya. Tetap stand by di Anak-anak sini ya. tetap di sini ya. Oh, Ya. baik ya. Terima kasih. Oke. Sekarang persiapan untuk kelompok 13. Kelompok 13 ketuanya siapa? Oke, tetap semangat, tetap sehat. Saya Bu Odi. Oke. Odi, sekarang jam 8.51. Ya, kelompok 13 Odi, silakan kalian sama dengan seperti kelompok yang sebelumnya, waktu kalian 15 menit untuk dapat mempresentasikan karya kalian. Silakan mulai dari sekarang. Odi, sebelum presentasi kenalkan dulu anggotanya dulu ya. Salam, sebutkan anggotanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 beranggotakan Profesor Jepanto Manggala Sudawibawa, Ramadan Deva Prabowo, dan Rahadian Arya Satya akan mempresentasikan laporan uji kinerja karya kelompok 13 dengan judul Tabusa, tas bungkus sabun, pemanfaatan limbah plastik sabun sebagai alternatif tas yang bernilai ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 beranggotakan Profesor Jepanto Manggala Sudawibawa, Ramadan Deva Prabowo, dan Rahadian Arya Satya. Laporan uji kinerja kelompok 13 dengan judul Tabusa, tas bungkus sabun, pemanfaatan limbah plastik sabun sebagai alternatif tas yang bernilai ekonomi. Bab 1 pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian kami yaitu kehidupan masyarakat sekarang tidak bisa lepas dari pemanfaatan barang-barang berbahan plastik. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan plastik sebagai bungkus-bungkus produk makanan atau sabun. Sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan kita sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar kita. Yang melatar belakangi kehidupan masyarakat sekarang tidak bisa lepas dari pemanfaatan barang-barang berbahan plastik. Silakan dilanjutkan. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan plastik sebagai bungkus-bungkus produk makanan atau sabun. Sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan kita sangat berbahaya.
Silakan dilanjutkan. Ya, disilakan. Radian Rhapsody Phantom atau Ramadan Deva? Jaringannya putus. Jaringan saya putus ya. Coba. Sini. Enggak masuk kok. Rumusan masalah penelitian kami. Bagaimana proses pembuatan tab busa dan apakah tab busa efektif untuk digunakan sebagai tas. Tujuan penulisan penelitian kami yaitu mendeskripsikan proses pembuatan tab busa dan untuk mengetahui efektivitas tab busa sebagai tas. Manfaat penulisan penelitian kami yaitu secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian dan penulisan karya ilmiah selanjutnya. Bagi peneliti, karya ini dapat memberikan pengalaman dan melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah. Bagi pihak sekolah, penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang baik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi membuka peluang usaha dengan memanfaatkan sampah plastik menjadi tas. Bab 2. Telaah pustaka. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian kami yang dilakukan adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Aisyah, Eka Novita, dan Khairul Amri Rosa yang berjudul pemanfaatan sampah plastik menjadi produk bernilai jual dengan model Traction. Penelitian tersebut tentang pemanfaatan sampah plastik menjadi berbagai produk seperti tas belanja, tatakan gelas, dan celemek masak. Kajian tentang sampah plastik. Sampah plastik adalah semua barang bekas yang tidak pakai berbahan plastik. Daur ulang sampah plastik adalah pengolahan ulang sampah berbahan plastik untuk dijadikan sebagai produk baru dengan cara memotong, melipat, dan menyatukan beberapa sampah plastik. Kelebihan sampah plastik untuk digunakan sebagai tas adalah kuat, mudah didapat, ringan, lentur, dan mudah dibentuk. Kajian tentang tas. Tas merupakan sebuah wadah yang dapat membawa barang. Sebuah tas yang baik adalah tas yang memiliki bahan yang tidak mudah rusak dan terhadap panas dan dapat menampung berbagai barang di dalamnya. Sedangkan tas yang bernilai ekonomis adalah tas yang bisa dijual. Ramadan Dava, audionya dibuka dulu ya. Bab 3 metode penelitian. Penelitian ini berlokasi di salah satu anggota penelitian, tepatnya di Jalan Bola Banteng Lor Gang 4 No 91, Kelurahan Bola Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan, mulai 11 Maret 2021 sampai 11 April 2021. Alat dan bahan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan yaitu gunting, penggaris, jarum, dan benang. Bahan-bahan yang digunakan yaitu bungkus plastik bekas sabun, kain furing, dan resleting. Cara pembuatan produk tab busa. Langkah pertama, kita akan mengumpulkan plastik. Setelah
plastik dikumpulkan, kita akan membersihkan dan mencuci plastik hingga bersih. Setelah plastik dibersihkan dan dicuci sampai bersih, kita akan memotong dan melipat plastik selebar 3 cm. Setelah dipotong dan melipat plastik selebar 3 cm, kita akan mengayam plastik sesuai pola yang diinginkan. Setelah ayaman telah selesai, kita akan menggabungkan ayaman dengan rapi. Setelah menggabungkan ayaman, kita akan memasang tali tas. Supaya rapi, kita akan memasang kain furing dan resleting. Setelah semua terpasang, kita akan memberi hiasan berbentuk bunga. Uji coba kelayakan produk. Indikator kelayakan produk kita memiliki 4 macam. Yang pertama, kekuatan beban kuat hingga 1 kg. Jika lebih, produk kita tidak layak. Yang kedua, kita memiliki permukaan yang rapi. Jika tidak rapi, produk kita tidak layak. Yang ketiga, kita memiliki produk model yang menarik dan bagus. Jika tidak menarik, produk kita tidak layak. Serta nilai jual harga yang tinggi dan banyak diminati. Jika tidak banyak diminati, produk kita tidak layak. Kriteria kelayakan produk, kuat hingga 1 kg. Yang kedua, permukaan rapi. Memiliki model yang menarik, serta nilai jual tinggi yang banyak diminati. Efektivitas Tabusa sebagai tas dari pengolahan sampah plastik dalam penelitian ini diuji dengan memasukkan 1 kg beras ke dalam Tabusa. Sedangkan kerapian permukaan diamati secara langsung dengan mengecek permukaan produk Tabusa. Peneliti juga bisa membuat angket untuk mengetahui penilaian dari 8 orang mengenai model dan nilai jual Tabusa. Bab 4, saya akan serahkan kepada Odi. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian, kekuatan Tabusa. Kekuatan Tabusa dalam membawa barang bawaan mampu membawa hingga 1 kg. Permukaan Tabusa. Tabusa kami dibuat permukaannya rapi karena plastik yang kami gunakan tidak rusak dan anyamannya tertata dengan rapi. Model Tabusa. Model Tabusa kami memiliki model tas shopper karena tas shopper memiliki model dan warna yang lebih modern, stylish, dan warna yang lebih variatif. 7 dari 8 orang mengatakan model Tabusa kami menarik. Nilai jual Tabusa. 7 dari 8 orang mengatakan Tabusa yang kami buat layak dijual di pasaran. Artinya, Tabusa yang kami buat memiliki nilai jual. Pembahasan. Tabusa kami merupakan solusi untuk mengurangi plastik di lingkungan dengan menjadikannya sebagai tas yang inovatif dan kreatif. Akan tetapi, Tabusa kami masih memiliki kekurangan. Kekurangannya antara lain, kekuatan Tabusa. Tabusa kami lemah karena hanya bisa membawa barang hingga 1 kg. Jika membawa barang lebih dari 1 kg, tas tersebut bisa saja rusak. Belum diketahuinya bakteri atau virus di plastik tersebut. Kami membuat Tabusa kami dari plastik bekas. Ketika kami membuatnya, kami sangat tidak tahu apakah ada bakteri apa tidak. Jadi, sebelum menggunakan Tabusa, disarankan untuk disterilkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Bab 5 saya akan serahkan kepada Arya. Bab 5, penutup. Kesimpulan. Proses pembuatan Tabusa melalui beberapa produser yaitu 1. Proses pembersihan bahan utama. 2. Pemotongan dan pelipatan plastik. 3. Pengayaman. 4. Penggabungan anyaman. 5. Pemasangan tali. 6. Pelapisan kain furing. 7. Pemasangan resleting. Dan 8.
pemasangan hiasan. Tabusa efektif digunakan sebagai tas ramah lingkungan yang berbahan dasar plastik. Karena produk ini mampu mengatasi masalah lingkungan akibat penumpukan sampah plastik. Saran, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pembuatan tabusa, khusus tentang cara peningkatan kekuatan tabusa. Untuk lebih menyempurnakan bentuk dan kualitas produk, maka pembuatan tabusa pada proses penjahitan dapat dilakukan mesin jahit. Saya kembalikan kepada Odi. Suaranya Odi masih di-mute, Nak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Menarik ya. Pak Aryo mau tanya ke Odi dulu ini ya. Siapa yang punya ide milih tabusa? Deva, Pak. Deva. Ya. Tapi bagus loh Pak ya, bisa milih nama singkatan yang keren, Tabusa. Yang namanya. Yang punya ide nama siapa Tabusa? Tabusa, yang milih nama siapa? Jangan-jangan pembimbingnya. Deva juga, ya? Pak. Siapa? Deva juga. Ya. Wah, keren Jadi, Deva, bisa bikin singkatan yang keren. Gampang diinget itu produknya jadinya ya. Berarti tujuannya itu Deva. Deva buka audionya ya. Kamu tujuannya menyingkat tabusa apa tujuannya? Supaya biar keren. Menarik ya. Sama gampang diingat namanya. Gampang diingat. Ya. Ya tujuannya biar menarik ya. Tabusa ya. Tapi kan basicnya itu kamu mengolah limbah ya. Kalian semua ini melakukan penelitian pengembangan ya. Baik, sudah ada penelitian sebelumnya. Kemudian kalian kembangkan dari penelitian sebelumnya ya. Kalian mengembangkan dari limbah sampah plastik bagaimana bisa menjadi barang yang lebih berguna ya. Nah, kalau tujuannya menarik sebetulnya ada banyak ya yang bisa bikin judul menarik. Tapi kalian sudah pilih ya. Kalau Pak Aryo tidak tabusa, tapi misalnya tabungan misalnya. Tas bungkus penganan, tabungan atau tak bujui. Itu menarik. Jadi apa itu Pak, tak bujui Pak? Nanti saya minta bantu sama pembimbingnya aja ya. Tak bujui tas bungkus jajan untuk ibu. Maksa ya, maksa judulnya. Tapi kan targetnya menarik ya. Tapi tabusa juga menarik ya. Jadi tapi kalau tabusa itu kan lebih sempit ya. Walaupun nanti Pak Arek sarankan produknya bisa lebih tidak bungkus sabun ya. Karena limbah plastik itu tidak hanya dari sabun ya. Dan tapi itu untuk istilah ya, jadi bukan benda spesifik saya kira ya. Plastik apapun bisa dipakai ya. Menurut kalian maksudnya begitu, kita menangkap itu ya. Tapi karena untuk sebuah judul, jadi menjadi daya tarik tersendiri ya. Jadi judulnya sudah menarik, tapi isinya masih mengandung plastik gitu ya, walaupun tidak spesifik plastik yang dipakai. Gitu ya. Nah, maksudnya tidak spesifik dari plastik bungkus sabun, bisa aja ya. Tas yang kalian buat itu dari limbah plastik intinya ya. Kalau di dunia medsos itu namanya clickbait gitu ya. Jadi judulnya bikin orang penasaran gitu, sehingga orang bisa pengen tahu isinya apa ya. Tabusa, apa sih? Oh, tas bungkus sabun terbuat dari plastik ya. Walaupun pada kenyataannya bisa juga tidak harus dari bungkus sabun ya.
Nah, dari penelitian kalian ini diharapkan nanti bisa menggugah masyarakat untuk meninggalkan sampah plastik ya. Nanti Pak Aryo sarankan di penelitian kalian ini masukkan unsur menghindari tas plastik. Menghindari tas plastik. Salah satu caranya adalah membuat alternatif tas daur ulang. Ya. Tetapi reuse-nya masih terus berjalan. Padahal semangat dari dunia bebas plastik itu menghindari penggunaan pemakaian tas plastik ya. Contoh di retail-retail itu ya, semacam toko-toko retail itu kan sekarang sudah disediakan tas yang tidak tas kain, bukan tas kresek gitu ya. Nah, itu kan semangat menghindari pemakaian plastik. Bahkan sekarang itu juga dimulai dengan membayar tas kresek yang mau dipakai. Nah, itu tujuannya memang tujuannya mereka membayar itu dengan harapan mereka membawa sendiri awalnya itu ya. Jadi memang sudah ada semangat untuk menghindari pemakaian tas plastik. Nah, nanti ini dimasukkan aspek-aspek ini di latar belakang itu masukkan ya. Jadi latar belakang kalian ini mengapa ada inisiatif untuk reuse plastik dari bungkus sabun ini karena ada hal-hal seperti itu ya, semangat dunia untuk mengurangi jumlah pemakaian plastik. Tapi di awal ini kita reuse plastik yang sudah ada dalam bentuk sampah itu kita gunakan lagi, itu dimasukkan di latar belakangnya ya. Sehingga penelitian ini menjadi alternatif bagi pengurangan pemakaian tas plastik yang di masyarakat. Dengan mendaur ulang ini, sampah plastik itu ada solusinya. Karena plastik itu kan secara sangat susah diuraikan ya. Sangat susah diuraikan. Jadi plastik itu butuh ratusan tahun bahkan, puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun untuk bisa hancur. Nah, bagaimana caranya? Salah satu solusinya adalah didaur ulang untuk digunakan kembali, ya. Dengan harapan mengurangi jumlah produksi dari tas plastik ini. Nanti Pak Aryo sarankan untuk dimasukkan di latar belakang ya, supaya lebih lengkap nanti. Harapannya bisa mengopini masyarakat. Oh, kalau kita pakai tas plastik daur ulang ini, produksi plastiknya akan berkurang, sehingga jumlah plastik di dunia ini otomatis akan menyusut. Nah, kamu mempelopori untuk pengurangan pemakaian jumlah plastik yang ada di dunia, salah satunya dengan tas plastik kalian itu tadi ya. Nah, untuk target ekonomis tadi itu kan bisa dijual, itu bisa jadi entrepreneur untuk memproduksi ya. Di samping bermanfaat untuk mengurangi jumlah sampah plastik, tetapi juga ada nilai ekonomis bisnisnya ya. Nah, nanti tadi sudah disampaikan model tas shopper gitu ya. Mungkin dikembangkan lagi ya supaya lebih luas lagi, misalnya tidak hanya tas shopper, misalnya bikin dompet cantik untuk mama. Mama tidak ragu-ragu untuk bawa ke mall, untuk meskipun dompetnya terbuat dari tabusa ya. Tapi kalau desainnya cantik, bukan desainnya aja yang bikin percaya diri kan, yang penting isinya. Dompetnya ada dari daur ulang, tapi isinya kartu-kartu dari beberapa bank, tabungan. Kemudian lembaran-lembarannya itu bukan yang abu-abu, tapi yang merah semua. Gitu.
biru dikit ya Pak. Ya, yang biru sedikit. Nah, itu jadi alternatif sehingga pemakainya lebih luas. Nah, tadi Bu Nurul juga menyampaikan misalnya model ransel dipakai sekolah. Nah, itu lebih luas lagi sehingga bisa meningkatkan nilai ekonomisnya, bisnisnya jalan juga, niat mengurangi limbah plastiknya jalan juga ya. Mohon nanti itu dimasukkan di latar belakang juga ya, supaya lebih greget gitu. Kenapa sih kok bikin tas dari limbah plastik? Loh, ini loh tujuan mulianya. Nah, gitu ya. Sementara itu dulu dari Pak Arya, sekarang Bu Nurul, silakan. Ya, terima kasih Pak Arya. Ini tadi Bu Nurul ngamatin mulai dari awal ya. Tadi kalian menyebutkan bahwa dalam rangkaian langkah-langkah pembuatannya itu ada proses pembersihan ya pembersihan bahan bakunya. Plastiknya kan dicuci dulu kan? Iya apa enggak? Ya, dicuci. Nah, itu dicuci dulu. Dicuci dulu, tapi di alat dan bahan kalian nggak tuliskan ada bahan untuk membersihkannya. Dicucinya pakai apa? Pakai minyak wangi, pakai bunga, pakai sabun. Nah, itu silakan dituliskan, ditambahkan di bahannya ya. Terus tadi kesimpulannya 7 ketika diuji cobakan 7 dari 8 orang mengatakan bahwa produk kalian layak dan sebagainya ya, layak jual, menarik dan sebagainya. Kenapa harus 8 orang? Pengen nanya aja sih, kenapa harus 8? Kenapa enggak 9, enggak 10, enggak lebih dari 8? Soalnya yang isi kuesionernya cuma 8 orang. Oh, oke. Bagus lah. Ya. Okay. Terus ini, mana produknya? Bisa ditunjukkan nggak? Ada yang punya tasnya? Contohnya, bisa ditunjukkan? Oh, diangkat, coba Deva. Nggak kelihatan. Agak mundur. Nah, bisa difoto Bu Alvin. Kurang naik. Nah, oke. Kamu wajahmu di samping, wajahmu kamu ngintip dikit. Nah, gitu. Saya gitu tahan ya. dulu sebentar. Tahan dulu ya. Kurang naik. Dikit, naik dikit. Nah, oke, ya. Sudah Bu Alvin. Oke, sudah. Nah, itu ditunjukkan ya. Nanti kalau bisa itu, dimasukkan di di karya tulisnya ya Pak ya, nanti di foto. Ya, ada jadi ada dokumentasi produknya. Terus ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada proses pembersihan. Kalau sudah dibersihkan berarti harusnya kalian yakin bahwa produk kalian itu sudah bersih dari kuman, bersih dari bakteri. Harusnya kan begitu ya. Jadi kok malah masuk di kelemahan gitu kan. Kalian malah tidak yakin bahwa produknya itu bebas dari bakteri dan sebagainya. Padahal kan dari awal sudah dicuci. Kalau sudah dicuci kan harusnya sudah bersih gitu ya. Nah, itu malah harusnya bukan jadi kelemahan karena sudah yakin bahwa sudah dibersih, sudah dicuci, sudah bebas dari bakteri dan kuman gitu ya. Jadi kayaknya ada yang miss di situ. Mungkin bisa dibetulkan ya, dibetulkan. Jadi agar ada kesinambungan antara yang disampaikan di awal ada proses pembersihan dan kok kenapa jadi kelemahan. Nanti itu bisa jadi catatan. Terus kalian sudah tahu bahwa ada kelemahan. Kelemahannya pertama tadi disebutkan bahwa nggak bisa lebih dari 1 kilo muatnya. Betul apa enggak? Tadi gitu ya, bilangnya gitu ya. Nggak bisa lebih dari 1 kilo dan yang tadi itu tidak bersih. Nah, kalau sudah tahu ada kelemahannya seperti itu, apakah tidak dicoba untuk bisa membuat produk kalian itu bisa muat lebih dari 1 kilo? Misalnya dengan mengganti, kalau misalnya dari awalnya benangnya yang dipakai itu benang yang kecil, bisa dipakai dengan benang yang lebih besar ya Pak, yang lebih kuat gitu kan, dengan kekuatan yang lebih baik, bahannya, alat jahitnya, bahannya, kainnya dan sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan tambahan agar nggak ada kelemahan di produk kalian. Mungkin gitu ya Bu Mia, sebagai pembimbingnya bisa ditambahkan. Dari pembimbingnya mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan. Baik. Pembimbingnya mungkin ada yang mau disampaikan. Ada tambahan? Sudah cukup. Terima kasih Mas. Baiklah itu ya, anak-anak kalian melakukan
penelitian pengembangan ya, cukup menarik Satu ya. lagi Pak. Oh ya, masih ada. Kelewatan. Ya. Nah ini karena kalian memilih untuk membuat produk tabusa yang bahannya adalah bahan plastik, sampah plastik. Ini mau nanya, cara mengumpulkan bahan plastiknya bagaimana? Kamu bikin pengumuman atau bagaimana? Mungkin bisa ditambahkan juga ya, caranya mendapatkan sampah plastiknya agar produknya terproduksi dengan terus-menerus gitu ya Pak ya. Mungkin bisa ditambahkan cara mengumpulkan plastiknya. Dan mungkin nanti Cara tidak pemelorehannya ya. nggak dibatasi cuma sabun aja ya Pak ya. Sekarang kan banyak orang ngopi kan banyak. Bisa Ya. bungkus kopi juga. Bisa ditambahkan, diperluas. Kalau bungkus kopi judulnya jadi Ganti ya. tak buko. Perasaannya sudah tabungan bungkus kopi. Tak buko. Sudah maghrib belum? Tak buko. Ya itu ya, bagus itu tadi ya. Banyak peluang ya. Mungkin ditambahkan penguat saja ya. Jadi kalau misalnya tentang jumlah berat benda yang bisa dibawa ya berarti jenis tasnya yang disesuaikan. Misalnya kalau bikin tas untuk ransel ya berarti dibuat lebih kuat. Jadi kalau untuk shopper ya saya kira beratnya kan ya terbatas, nggak perlu berat-berat. Memang mau bawa beras 1 kilo ya itu hanya untuk mengukur kemampuan maksimal saja ya. Boleh gitu, nggak apa-apa. Kekuatan maksimalnya berapa? Uji cobanya pakai beras 5 kilo, jebol apa enggak? Tapi pada kenyataannya kan nggak mungkin lah mereka pakai tas itu untuk bawa beras 1 sak gitu ya. Ya, kemudian Odi para mau tanya ya, Odi. Ya, Pak. Apa kamu sudah mempersiapkan untuk jenis-jenis model tas yang mau dipakai itu kan ada disebut-sebutkan. Nah, kenapa milih jenis tas-tas itu yang mau diproduksi? Menurut kamu seperti apa? Soalnya shopper itu lebih laku gitu di pasaran, Pak, yang model shopper dibandingkan yang lain. Oh gitu. Kamu nggak kepikiran bikin dompet untuk mama jalan-jalan ke plaza gitu? Emang nggak laku? Jadi nggak ada ide Pak buat itu. Belum. Di sini berarti di sini. Jadi jangan produksinya jangan shopper aja, nanti mungkin bikin tas untuk gamer. Jadi untuk nampung stick, gitu ya, untuk dibawa. Lebih variatif ya, banyak apa target pembelinya ditarget. Lebih banyak variasinya ya. Jadi itu tadi ya, Pak Arik sarankan untuk ditambahkan ya di awal tadi supaya penelitian itu ya, supaya bisa apa hasil karya kalian ini bisa mengopini masyarakat lebih kuat lagi ya. Di latar belakang itu jadi pemicu langkah untuk penulisan selanjutnya ya. Mungkin malah karyamu bisa dikembangkan oleh peneliti yang lain ya, atau penulis yang lain gitu ya. Pak Arya mau beri kesempatan untuk Bumi ya, beberapa saat untuk menyampaikan tentang penulisan anak-anak selama bimbingan ini. Silakan Bumi ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak hebat yang sudah tetap istiqomah menyelesaikan UKK-nya sampai hari presentasi. Setelah ini kita akan berjuang lagi untuk merevisi sesuai dengan masukan dari Bapak Ibu penguji tadi. Tetap semangat ya anak-anak ya. Oke. Ya, baiklah. Terima kasih Bu Mia yang sudah mendampingi anak-anak hebat ini ya. Nanti ditunggu penyelesaian karyanya secara fisik ya, karena nanti kita akan kirimkan ke dinas ya. Oke.
Ini foto dulu buat dokumentasi ya. Hmm. Lihat kamera semuanya. Oh, Tasnya diangkat. Tasnya agak boleh ya. tengah ya. Tasnya ditunjukkan lagi ya. Arya agak maju ya, Arya agak maju ya. Arya majuan. Gitu ya. Nah. Oke. Nah, Deva gitu ya. Tampak gitu. Bagus. Oke, sudah. Terima kasih anak-anak hebat. Semoga nanti revisiannya berjalan dengan lancar, tetap semangat, tetap istiqomah, nggak boleh kendor. Semoga nanti hasilnya, fisiknya, karya ilmiahnya lebih sempurna lagi. Judulnya jangan diganti tak bujui tadi ya, jangan. Tetap tak busa aja ya. Tak buko. Tak buko ya, tak buko. Tak buko wis maghrib gitu ya. Tabungan, kok tabungan? Tas bungkus bungkus kopi wis maghrib. Ya. Ya, terima kasih anak-anak. Berikutnya untuk kelompok selanjutnya Bu Mafula. Ini tadi sih. Kelompok 2, kelompok 13, sekarang kelompok 15 ya. Kelompok 15 ya sekarang ya. Tadi 13, sekarang 15. Nah. Mikaela ketuanya. Iya, Bu. Ya, oke. Mikaela, silakan dimulai. Waktu kalian 15 menit. Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Santai saja, nggak usah buru-buru ngomongnya ya. Malah nggak jelas, nanti harus ngulang, malah makan waktu ya. Silakan, Mikaela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan laporan uji kinerja karya kita yang berjudul Pengaruh Komik Terhadap Minat Belajar IPS Materi 10 November. Saya Mikaela Rajni Fiaranova sebagai ketua anggota, Zafaira Ramadhani sebagai anggota, dan Chandana Malika Elcira sebagai anggota. Latar belakang. Panjangnya pelajaran bab peristiwa 10 November akan kalah mengasyikkan dibanding dengan membaca komik. Komik adalah salah satu bacaan yang menurut kami sangat menyenangkan, karena komik tidak hanya monoton membaca tulisan yang banyak, namun juga dijejali dengan gambar visual 2 dimensi. Kelompok kami tertarik untuk membuat komik yang isinya materi peristiwa 10 November. Visualisasi materi 10 November ini kami harap dapat memudahkan kami untuk bisa lebih memahami tentang peristiwa 10 November. Maka dari itu, kami akan mengambil penelitian berjudul Pengaruh Komik Terhadap Minat Belajar IPS Materi Peristiwa 10 November. Rumusan masalah. 1. Bagaimana minat belajar IPS materi 10 November siswa kelas 6 sebelum menggunakan komik pembelajaran? 2. Bagaimana minat belajar IPS materi peristiwa 10 November siswa kelas 6 sudah menggunakan komik pembelajaran? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui minat belajar IPS materi peristiwa 10 November siswa kelas 6 sebelum menggunakan komik pembelajaran. 2. Untuk mengetahui minat belajar IPS materi peristiwa 10 November siswa kelas 6 setelah menggunakan komik pembelajaran. Saya lanjutkan kepada Chandra. Manfaat penelitian. Penelitian ini akan mempermudah kita dalam belajar materi peristiwa 10 November. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dikerjakan di rumah masing-masing pada tanggal 9 Maret sampai 2 Mei 2021. Cara kerja penelitian. Komik pembelajaran halaman 1. Pada suatu hari, Alicia bertemu dengan temannya untuk meminjam komik yang dipegang temannya. Tapi temannya tidak ingin memberikan yang beralasan pembelajaran akan dimulai. Lalu saat bel berbunyi, pelajaran yang mereka pelajari adalah IPS. Selesai pembelajaran, Alicia meminta meminjam kembali komik tersebut. Saat itulah Alicia tidak mendengarkan apa yang diterangkan guru. Lalu beberapa hari kemudian, anak-anak, hari ini ulangan IPS. Apakah kalian sudah belajar? Saat itulah Alicia kaget. Halaman kedua. Guru bingung mengapa Alicia terlihat khawatir.
Saat ulangan, Aisyah hampir tidak bisa menjawab semua soal dengan benar. Saat istirahat, Aisyah sangat cemas. Halaman ketiga. Saat pembagian nilai ulangan, Aisyah mendapat nilai terendah, yaitu 31. Halaman keempat. Saat Aisyah pulang, tidak sengaja bertemu Bu Guru. Bu Guru mengajak Aisyah untuk datang ke ruang guru saat istirahat besok. Halaman kelima. Saat itu, Bu Guru menjelaskan kembali materi 10 November. Saat tiba penjajahan, penjajahan membawa pedang dan pistol untuk menyerang kota Surabaya. Halaman ke-6, yang membawa bambu runcing adalah arek-arek Surabaya untuk menyerang penjajah tersebut dan sekalian berteriak merdeka. Halaman ke-7, saat itulah merdeka. Saat itulah kota Surabaya merdeka. Cara kerja penelitian. 1. Angket. Pertanyaan ke-1. Apakah kamu hafal semua alur dari materi peristiwa 10 November? 2 anak menjawab iya dan 1 menjawab tidak. Pertanyaan kedua. Apakah kamu masih ingat dengan materi peristiwa 10 November? 2 anak menjawab iya dan 1 menjawab mungkin. Angket ini disebarkan ke 3 responden sebelum diberikan komik. 2. Hasil pengamatan. Data hasil angket sudah diberikan komik. Pertanyaan ke-1 adalah apa manfaat yang kamu dapatkan setelah membaca komik tersebut? 1 anak menjawab menjadi paham materi. 1-nya lagi menjawab jadi lebih paham dan 1 lagi menjawab mendapat wawasan baru. Pertanyaan kedua, apakah komik tersebut dapat membantumu untuk memahami materi peristiwa 10 November? Semua anak menjawab iya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa komik tersebut bisa membantu siswa untuk memahami materi 10 November. Kesimpulan, berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa komik yang dibuat dapat membuat siswa lebih paham dengan materi 10 November. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Canda dan Kanza. Sekian dari kelompok 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa korelasinya komik terhadap Pembelajaran IPS. Nah, itu sudah yang dipaparkan memang respondernya ya. Lebih valid. Kurang mewakili ya Pak. Maaf Aryo, suaranya kecil Pak Aryo. Aryo masih di mute. Bukan kecil Bu, nggak Emang dengar belum itu. dinyalakan. Memang tadi itu saya acting. Oh. Tadi anak-anak mendengar, cuman pembimbingnya yang nggak dengar. Baik ya, terima kasih Kansa, Nika dan Canda ya, sudah melakukan studi korelasional ya kamu ya. Jadi ada korelasinya antara komik dengan aktivitas kegiatan belajar dan pemahamannya ya itu. Bagaimana korelasinya itu bisa kita ketahui ya dengan komik. Nah, cuman tadi Pak Aryo sampaikan itu respondernya cuman terbatas ya 3 dan 4 ya. Tapi ya cukuplah untuk penelitian awal untuk mengetahui bagaimana efek dari komik itu terhadap responder ya. Yang merespon tadi 3 itu menyatakan memahami, ada 1 yang tidak ya, kurang memahami ya. Nah mungkin kurang mewakili, kurang validitasnya ditambah lagi nanti ya. Tapi untuk
menjadikan komik ini sebagai daya tarik, bahwa mereka lebih bisa memahami alur cerita itu memang sudah diketahui ya, karena secara visual itu bisa lebih masuk ke memori jangka panjang ya, karena ada berkesan ya. Jadi kalau kita baca teks itu mungkin kurang kuat kesannya ya, tapi dengan ada bahasa gambar ya, nanti memori jangka panjang kita lebih mudah merekamnya, sehingga bisa mengetahui materi yang disampaikan lewat komik. Nah, tetapi Pak Arek sarankan juga ya, jadi ada di latar belakang itu disampaikan tentang tujuan mengapa komik jadi pilihan ya, itu harus kuat menyampaikannya dan runtut ya, karena misalnya anak-anak lebih tertarik komik dan sebagainya, perkembangan dunia digital itu dimasukkan sehingga ada daya tarik mengapa ini ada alternatif ya, jadi menjadi korelasi yang kuat kalau anak belajarnya itu dengan variasi komik, tapi komik yang edukatif ya, nah, itu bisa lebih membantu peningkatan hasil belajar mereka. Juga nanti Pak Arek sarankan untuk kalau misalnya di penelitian ini ya, ada variabel lain yang dimasukkan ya. Jadi ada variabel misalnya latar belakang gitu ya. Anak ini latar belakangnya begini, hasilnya ini ya. Kemudian ada satu yang paling utama, prestasi akademik. Anak yang prestasi akademiknya itu kurang, nah kan kita harus tahu setelah dipicu dengan komik ada perubahan nggak, ada korelasinya nggak? Kan misalnya anak yang prestasi akademiknya kurang, kemudian dipicu dengan materi belajar yang pakai komik, ternyata meningkat drastis. Nah, itu ya, itu harus ada variabelnya. Ya. Kalau tadi yang diangket kan umum gitu, kita nggak tahu. Ya mereka sudah pinter misalnya gitu ya. Ya tentu saja ngerti ya gitu. Jadi ada efek manfaat dari korelasi dari komik dengan materi belajarnya. Itu ya. Kemudian ya tentang yang lain nanti coba Bu Makbula mungkin ada yang ditambahkan sebelum kita tanya jawab dengan anak-anak. Ya, terima kasih Maria. Ini sama dengan yang tadi deh yang menggelitik Bu Nurul ini kok 3 atau 4 responden ini kenapa? Apa memang dibagikan sengaja memang cuma ketiga atau keempat aja pollingnya untuk respondennya? Siapa yang bisa jawab? Mika mungkin? Yang jawab cuma 3, Bu. Oh, yang jawab cuma 3. Tapi nyebarnya nggak ke 3 orang aja? Enggak, Bu. Oh, jadi yang respon cuma 3 ya. Terus yang bikin tadi komiknya itu siapa? Yang dipresentasi tadi? Saya sama Mika. Siapa? Saya sama Mika. Oh, Canda sama Mika. Oh, pinter loh ya, pinter gambar. Oh, nanti berarti kalian yang bantu guru IPS -nya siapa kelas 6? Bumi ya. Oh, ya. Jadi nanti kalian bantu Bumi untuk bikin komik pembelajaran IPS gitu ya. Jadi biar nilainya jadi bagus semua. Maaf, ada saran ya. Apa? Kalau gambar Bu Guru jangan gondol gitu. Jangan gondol, ada jilbabnya. Gurunya gondol ya tadi. Bu Guru ya. Loh, Bu Gurunya kok gondol. Iya. Tapi sudah masuk, yang penting ya, topiknya dapat ya, bagus itu idenya ya. Iya, bagus. Lanjutkan, terus nanti, setelah tadi kan hasilnya bahwa pembelajaran jadi lebih menarik, anak-anak jadi lebih paham, terus lebih mengerti materi tentang 10 November. Terus ke depannya bagaimana? Saran ke depannya, apakah nanti pembelajaran harus menggunakan komik atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan?
sarannya ke depannya? Eka atau Canda, Kansa? Sarannya ini Bu, apa namanya? Jangan terlalu mementingkan komik daripada pelajaran gitu. Jangan terlalu mementingkan komik daripada pelajaran. Jadi komik itu sebagai alternatif maksudnya ya untuk membantu mendongkrak minat belajar ya, gitu ya. Bagus ya. Nanti kalian bisa produksi komik yang berkaitan dengan pelajaran. Ya. Dibagi, Canda nanti bikin komik tentang bab ini, terus nanti Mika bikin komik tentang bab ini, nanti diberikan ke Bunia. Bantu pembelajaran IPS kelas 6 ya, biar teman-temannya cepat bisa menangkap gitu ya. Berguna ya Pak, bermanfaat itu ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi intinya nanti komik sebagai media alternatif untuk membantu proses belajar. Misalnya tadi kan pelajaran IPS tentang apa perjuangan 10 November ya, gitu ya. Jadi ada alternatifnya, tidak harus belajar dari komik karena memang alternatif. Karena kalau dari Pak sampaikan ya, gaya belajar itu kan ada bermacam-macam. Nah, ada yang gaya belajarnya itu visual itu dibantu dengan komik itu sangat membantu ya. Ada yang kinestetis, ada yang auditif ya. Ada anak itu yang belajarnya kalau dibacakan, diceritakan, mendengarkan itu lebih cepat menyerapnya. Nah, kita atau kalian memberi alternatif untuk teman-teman atau kawan-kawan yang punya gaya belajar visual. Sehingga komik itu sangat membantu ya. Kalau kawan-kawan yang visual itu senang dengan melihat itu, masuk ke memori jangka panjangnya, sehingga pemahamannya lebih mudah. Ada yang diterangkan bu guru sampai gurunya berbusa-busa, nggak ngerti-ngerti. Nah, mungkin gaya belajarnya mereka lebih bisa dibantu dengan visual, masuk ke memori jangka panjang. Kamu memberi alternatif dengan membantu mereka lebih mudah memahami ya. Penelitian yang bagus ini ya, terus dikembangkan ya. Nanti disempurnakan itu si karya tulisnya. Kemudian Pak Arya mau tanya ke Kansa. Kansa? Ya. Ya, Pak. Nah, tadi kamu kan ikut merancang presentasi di PowerPoint-nya itu, terutama yang di gambar komiknya itu ya. Benar ya? Iya, Kamu menggambarnya pakai apa itu? Pak, saya nggak gambar, Pak. Apa itu? Cutting ya? Potong-potong. Yang gambar Mika sama Canda, Pak. Oh, Mika sama Canda ya. Kamu yang ngasih ide-ide ya. Kalau begitu, Pak Ariel pindah ke Canda ya. Canda kalau geser ke arah kamera bisa nggak? Biar kelihatan wajahnya ya. Canda gambar ya. Idenya dari mana gambar itu? Tokoh-tokohnya itu? Gitu ya. Pakai kerjasama dengan teman-teman tokohnya ini gitu ya. Gambarnya ini gitu. Kalau Mikaela gambar yang tokoh apa? Mika? Kalau Canda bagian sketsa, kalau saya bagian kayak nge-line art, ngenebelin, ngerapiin gitu, Pak. Oh ya, layoutnya kamu ya. Iya. Anda yang sketsa ya. Berarti sudah ketemu tadi siapa yang gundulin gurunya. Ya, bikin sketnya nanti pakai kan nanti baru sarankan kalau misalnya bikin karya komik sebagai alternatif media belajar, bikin tokoh atau karakter yang syar'i, yang berkerudung ya.
Jadi mulai gitu. Kalau pakai tokoh-tokoh karakter yang sudah lazim itu kan, Pak Aryo sudah sering lihat kalau Mika coret-coret, terus Kansa coret-coret itu kan karakternya nggak pakai kerudung, belajar bikin karakter yang pakai kerudung ya. Anda juga ya, bisa toh? Bisa lah ya. Bisa, pasti bisa. Sehingga tidak gundul lagi gurunya ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah, kalau gitu kita kasih kesempatan untuk pembimbingnya, Bu Adel, silakan beberapa saat untuk menyampaikan tentang kinerja anak-anak. Silakan. Terima kasih Pak Aryo dan Bu Mafula yang sudah memberi masukan. Terima kasih juga buat Mika, Kanza, dan Candana sudah berjuang sampai sejauh ini, sudah revisi bolak-balik dari Bu Adel sebenarnya membuat komiknya. Terima kasih. Terus jangan lupa revisi masukan dari Pak Aryo dan Bu Mafula tadi. Tetap semangat. Iya, terima kasih ya anak-anak. Nanti setelah direvisi, nanti karya tulismu sudah berupa fisik, nanti sama sekolah akan diserahkan dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi karya fenomenal ya, karyamu ada di sana ya. Jadi nanti punya tulisan. Nanti diletakkan di perpustakaan daerah sana, nanti dibaca sama banyak orang ya. Kalian mempunyai jejak karya di situ ya. Nah, nanti disempurnakan. Di perpus sini ya Pak ya, dibaca sama adik kelas juga. Ada yang dikirimkan ke dinas nanti ya. Gitu ya Bu ya? Ada lagi Ya, Bu? Sudah. Saya kira cukup. Terima kasih anak-anak. Oh iya, Anak-anak foto dulu. Oh ya, foto dulu ya. Nah, kita foto dulu. Candana bisa maju sedikit. Angelnya biar senyum, jangan lupa. Kansa agak turun sedikit kameranya, bisa nggak? Kameranya yang turun. Ah, begitu. Kalau Kansa ini pamer headsetnya keren soalnya. Nah, punyanya Bu Nurul karena keren ya. Ini. JT, oh keren JT VX itu punyanya gamer ya, oke. Satu. Oke, cukup. Terima kasih anak-anak hebat. Senang bertemu dengan kalian. Selamat berkarya. Tetap semangat nanti revisinya. Semoga lebih sempurna lagi karyanya ya. Kendor. Terima kasih. Masih tetap di Zoom ya, jangan di. Jadi berikutnya. Sudah ya? Berarti waktu break ya? Oh. Berarti kalian boleh leave, kita akan break, nanti ganti dengan kelompok berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Selamat berkarya semuanya. Yang sudah tampil hari ini adalah anak-anak hebat. Oke? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini. Waalaikumsalam.